pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, pembacaan Al-Ilahi oleh Ibtu Yushayoto. Yang ketiga, sambutan Bapak Kapolres Halmahera Selatan. Yang keempat, hikmah maulid oleh Al-Hadid Abdul Rahman bin Kamil Asal, SPDI, MPDI, sekaligus pembacaan doa. Yang kelima, penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan Kalam Ilahi oleh Ibtu Yushayoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus ngaji. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan Bapak Kapolres Hormat Rasakan AKBP Hendro Gunawan SH kepada Komandan kami, silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Habib Abdul Rahman bin Khalil Ashraf, SPDI NPDI, beserta dengan rombongan. Yang saya hormati para pejabat sama Polres Rasakan, Ibu Bayangkari, dan juga rekan dari Brigadir Polres Rasakan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih dikasih kekuatan, kesehatan, dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kepada Allah SWT, kita selalu dapat silaturahmi pada hari ini. Alhamdulillah kita didatangi oleh Pak Habib ulama yang beliau kebetulan ada kegiatan dan kita dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan yang mau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Maulid Nabi kita bersama adalah yang kita peringati setiap tahunnya, yang dimana ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Banyak kawasan-kawasan yang harus kita pelajari dari dalam kehidupan, dari sejak beliau lahir, kemudian beliau memperjuangkan dan juga membagi akhlak-akhlak yang ada di alam semesta ini. Mungkin pada kesempatan ini kita mengambil tema yang bisa kita lihat di belakang, melalui akhlak Rasulullah. Kita tingkatkan keimanan dan ingat ya, guna mewujudkan pemilu kada aman dan damai. Bertepatan dengan pemilu kada, banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk kegiatan pemilu kada. Dalam memperingati Maulid Nabi ini, sifat Rasulullah perlu kita berdoa dari beliau sidi kemana tanah dan tauhid ini menjadi
langkah-langkah kita, program kita dalam kita menjalankan tugas sebagai anggota Polri, sehingga kinerja kita ke depan menjadi. Pada kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Habib sekiranya nanti bisa memberikan pencerahan dan keluarga apa yang sekiranya dapat menjadi bekal pada kami semua anggota Polres Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas, kemudian juga dalam rangka juga kita menghadapi pilkada ini. Kalau ada dalam sebuah yang bagaimana kita bisa terapkan dalam kegiatan kita dalam menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kita ketahui bersama juga 1-2 hari ke depan sudah mulai dilakukan untuk calon-calon ini sudah berverifikasi, sudah selesai dari tanggal 22 sudah mulai tahap yang berbeda masa-masa kampanye. Ya, kita berharap stabilitas yang ada di wilayah kita bisa terjaga. Mana pada kesempatan ini harapan saya kita akan mendapatkan silaturahmi keamanan rohani ya, dari Habib bisa kita rekam sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan pengamanan pilkada kita bisa lebih siap. Jadi itu pembukaan dan sambutan dari saya. Dan jadi kalau dari Polda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita melangkah ke acara selanjutnya, hikmah Fawid Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Salam, SPDI MPDI, sekaligus pembacaan doa. Sudah dulu. Baca qasidah dulu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد ونور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحاشرين والمرسلين لواءه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمضت في الخافقين سماؤه أيا نزحا عني ومسكنه الحشا أجب المنام كل النواحي نداه أجب من تولاه الهوى فيك وقل فيه وهي ما يهوى الهوى ويشاءه مرضت فكان ذكر برا لحيتي فيا حبذا ذكرا لقلب شفاءه إذا علم العشاق دائم فكله فإن اللقاح باب قلبي دواه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه وهيهات يرضى عذره إلى الحشا سبيلا سواء مجده وهجاؤه.
فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى قلب الكثير صداه وبلغ علي ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصد لقاه عليه صلاة الله ما هبت الصباح وما أدرب العالي فضاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما كان منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kapolres Halmahera Selatan, Bapak Hendra, ata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa fi darain. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kapolsek, ya, sahabat kami Bapak Fahrul, ya, ata'anallahu ta'ala bituli hayatihi fi darain, dan seluruh bapak-bapak anggota Polres Halmahera Selatan dan ibu-ibu Bayangkara dan hadirin hadirat, kemudian yang tadi membacakan firman-firman Allah Ta'ala. Masya Allah, semoga diberikan pahala setiap hurufnya ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tema yang diangkat terkait meneladani akhlak Rasul SAW. Mungkin saya coba mengkomparasikan dengan keadaan bapak-bapak yang bertugas khususnya dari kepolisian. Tadi sifat wajib disebutkan oleh Bapak Hendra, ada disebut sifat wajib para nabi. Ada fatona, sidik, tablik, amanah. Ya. Itu di dalam ilmu kalam disebut sifat wajib. Jadi para nabi memiliki sifat wajib 4 sifat tersebut. Kalau konteks untuk bapak-bapak sekalian, itu kita bisa menerapkan keempat-empatnya sebagai akhlak. Fatona ini kalau diterjemahkan artinya kecerdasan. Kecerdasan di dalam kajian keilmuan itu dibagi menjadi 3. Ada kecerdasan intelektual, ya, disebut dengan kecerdasan akal. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial yang kaitannya dengan masalah hati, empati, dan seterusnya. Nah, ini keteladanan pertama yang kita ingin mengikuti junjungan mulia kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi memiliki 3 kecerdasan tersebut. Kecerdasan akal, membaca situasi dan keadaan. Kemudian kecerdasan spiritual, kita ingin menjalankan tugas, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tugas apapun itu, selama itu baik, terhitung ibadah. Nah, sehingga tugas kita ini jangan hanya menjadi tugas yang tidak bernilai pahala, maka kita harus menggunakan niat yang pertama. Dan itu satu tugas yang mulia, niat menjaga keamanan, kondisivitas satu tempat. Itu kita gunakan niat tersebut, maka setiap tugas yang kita lakukan,
khususnya bapak-bapak kepolisian, itu akan bernilai pahala. Maka itu niat menjadi satu asas yang sangat penting untuk kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Semua pekerjaan jika kita gunakan niat yang baik, maka dia menjadi ibadah. Ini yang paling penting, niat. Jangankan tugas yang baik, satu tradisi kebiasaan adat disebut, seperti satu kebutuhan makan dan minum, itu sudah jadi hal yang harus kita kerjakan. Tapi ketika kita makan dan minum, kemudian kita tambahkan niat, ya Allah saya makan dan minum niat agar saya memiliki energi kekuatan untuk bisa sholat misalnya 5 waktu, untuk bisa menjalankan tugas menjaga keamanan, untuk bisa mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak saya. Maka makan yang mubah tadi hukumnya bisa bernilai pahala, menjadi satu ibadah. Yang membedakan adalah niat. Ini yang saya maksud kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial. Ya, dikatakan oleh para ulama, an-niyatu tufarriqu bainal ibadah wal 'adah. Niat itulah yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita contohi dari akhlak Rasul SAW, yaitu fatonah, kecerdasan, baik intelektual, spiritual, dan sosial. Yang kedua, saya sebutkan tidak secara berurutan, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi ketika ada problem, ambil sikap persuasif dulu, musyawarah, ya kan? Kira-kira apa solusinya? Nah, musyawarah ini asas di dalam agama Islam. Bahkan ada satu surat namanya surat musyawarah dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Allah Ta'ala perintahkan, kalian wahai orang beriman bermusyawarah. Jadi tindakan pertama yaitu bagaimana mencari solusi lewat apa? Musyawarah. Dan ini berlaku baik di kalangan internal kepolisian maupun nanti menghadapi masyarakat. Kalau memang sudah bisa diadakan musyawarah, insya Allah di situ ada pertolongan Allah yang akan berikan solusi. Imam Syafi'i selalu mengatakan, nisfu ra'ika ala akhika. Sebagian ilmumu, pikiranmu ada di saudaramu. Gitu. Dengan musyawarah itulah kita bisa mengambil solusi, bisa mengambil i'tibar, dan juga jalan keluar dari satu masalah. Dan musyawarah tidak akan rugi. Ya. Musyawarah itu satu-satunya cara yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran bisa memberikan solusi. Berarti ada jaminan dari Allah Ta'ala. Gitu. Sehingga mengambil keputusan lewat dengan musyawarah. Ini akhlak yang kedua, artinya kita menyampaikan segala sesuatu lewat musyawarah, lewat komunikasi yang baik. Insya Allah dengan cara itu bisa ditemukan satu solusi. Dan yang ketiga yang perlu kita contohkan, as-sidqu, kejujuran. Ya. Para ulama membagi jujur itu beberapa tahapan. Ada namanya jujur kepada Allah. Bagaimana kita jujur kepada Allah? Ya, di hadapan orang banyak kita kelihatan baik, maka di saat sendiri juga kita harus baik. Itulah kejujuran dengan Allah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tidak tersembunyi apapun darinya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia Allah mengetahui sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan sesuatu yang paling tersembunyi. Ada satu kitab tafsir Al-Quran, pendekatan sufistik, karya Alusi Al-Baghdadi, berjudul Ruhul Ma'ani. Beliau menafsirkan kata wa akhfa di situ adalah lintasan hati. Jadi ilmunya Allah itu berbeda dengan ilmunya makhluk. Perbedaan pertama, ilmunya makhluk berawal dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita ketika baru lahir ke dunia itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. La ya'lamuna syai'an. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun. Dari mana kita bisa berilmu? Belajar. Berarti dari awalnya itu dari
ketidaktahuan menjadi tahu. Semua makhluk begitu, termasuk manusia, malaikat, bangsa jin juga demikian. Beda dengan ilmunya Allah. Allah itu nggak boleh ada pertanyaan. Misalnya begini, dalam Al-Quran itu kadang-kadang kan ada pertanyaan, wahai Musa, wa ma tilka biyaminika. Seakan-akan Allah bertanya, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Jangan kita memahami, oh Allah bertanya, bahaya. Karena namanya bertanya itu adalah mencari pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu. Orang bertanya itu karena sebelumnya tidak tahu. Jadi di situ bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa sehingga terjadi dialog untuk memuliakan Nabi Musa. Nah, ilmunya Allah sebelumnya itu tahu. Tidak ada diawali dengan ketidaktahuan. Sehingga pertanyaan itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk ketika bertanya memang ingin mencari informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, itu. Dan ilmunya Allah itu akhfa, belum terlintas di hati kita. Kita sendiri makhluk belum tahu nih 1 detik, 1 menit ke depan apa yang terlintas di hati kita. Allah sudah mengetahuinya sebelumnya. Nah, itu ilmunya Allah sangat luas, syamil kamil. Ya. Kemudian asidik, jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur kepada diri sendiri diartikan apa? Yang di hati dengan di lisan sama. Nah, kalau ada orang bicaranya baik, dalam hatinya justru berlawanan dengan apa yang dia ucapkan, berarti dia belum bisa jujur terhadap diri sendiri. Apa yang di hati dan yang di lidah itu sama. Tapi kalau yang di lisan keluarnya berbeda dengan apa yang di hati, maka kita belum jujur terhadap diri sendiri. Itu. Sederhana sekali agama Islam. Ada satu dakwah disampaikan, orang masuk Islam. Orang-orang yang tidak perlu terlalu bahasa-bahasa yang terlalu intelektual untuk kita sampaikan khutbah atau ceramah kepada orang-orang yang kasihan. Mungkin mereka belum merasakan pendidikan tersebut secara formal. Tapi kita gunakan bahasa hati. Itu yang Nabi kasih berikan wasiat kepada kita, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia seukuran kadar akal mereka, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada satu ustadz, saya kagum sama ustadz ini, luar biasa. Ya, mungkin kalau sekolah, ya mungkin gak tinggi-tinggi amat. Tapi keikhlasan tadi, niatnya yang baik untuk menyampaikan dakwah, dengan kalimat yang sederhana bisa merubah satu kampung masuk Islam. Tuh. Ada di wilayah Halmahera, ya, di Maluku Utara. Itu dia ditanya sama orang-orang yang waktu itu belum memeluk agama Islam, animisme ya. Mereka tanya ajaran Islam itu apa saja Ustaz? Kata Ustaz, ajaran Islam hanya satu, tidak banyak. Itu. Jangan bilang dulu nanti sunat ya, ada sunat, ada zakat, gak jadi masuk Islam dia. Sunat itu apa? Potong kemaluan, lari dia. Ngasih yang enak-enak dulu, kata Nabi. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Kalau awal dakwah, kasih kabar yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang menyenangkan. Sehingga mereka tertarik. Nanti ada tahapan itu. Kalau sudah lama, sudah siap, baru kasih hukum yang lain. Begitu cara Nabi berdakwah. Yang pertama, suruh sholat dulu. Sholat ada 5 waktu, ya. 1 waktu dulu deh. Nanti lama-lama kalau sudah biasa tambah lagi waktu yang kedua, duhur. Jangan langsung 5. Begitu juga setelah sholat dilaksanakan, zakat. Baru tahapan demi tahapan. Nah ini Ustadz luar biasa ya, karena keikhlasan, dia mengatakan ajaran Islam hanya satu saja. Apa itu? Kebersihan. Makanya kalau sebelum sholat, mandi dulu ya. Mandi, sholat Jumat khususnya. Kemudian sebelum sholat wudhu. Kasih bersih tangan, mulut, wajah. Ya, kalau tangan, mulut, wajah, sampai rambut, kepala, kaki sudah bersih, naik tahapan kedua, kasih bersih makanan. Cari makanan yang halal, yang baik untuk dimakan. Kalau sudah bersih badan, bersih makanan, naik ke level 3, kasih bersih hati. Jangan ada benci di situ, jangan ada sombong di situ, jangan ada hasad di situ. Akhirnya masuk Islam satu kampung. Kalau memang ajaran Islam seperti ini luar biasa. Islam mengajarkan kebersihan. Itu yang dikatakan oleh ulama, an-nadhafatu minal iman, atau dalam hadis at-taharatu syatrul iman, kesucian sebagian daripada iman. Nah ini yang disebut kecerdasan dalam menyampaikan sesuatu.
As-siddiq. Jadi jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kemudian jujur kepada orang lain. Jadi yang namanya bohong itu apa? Definisi ulama mengatakan bohong itu ada dua. Yang pertama menceritakan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada di karang-karang cerita, namanya bohong. Kemudian mentiadakan sesuatu yang ada juga bohong. Ya. Sesuatu itu ada tapi dia sembunyikan, itu juga disebut al-kizib, kebohongan. Dan kebohongan ini adalah satu sifat orang munafik. Jadi jangan disalahpahami, hadis Nabi mengatakan ayatul munafik thalathun, tanda orang munafik tiga, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumin khan. Apabila bicara dusta, berjanji khianat. Berjanji diingkari, diberikan amanah berkhianat. Ini bukan langsung divonis orang munafik. Ini yang jadi pemahaman ekstrim dari sini. Memahami nas dengan teks saja, tidak dengan kontekstual. Langsung mengatakan, oh kalau bohong berarti munafik. Tidak. Dia masih muslim, masih mukmin. Tapi maknanya di situ artinya apa? Dia sudah mengamalkan sifat-sifat orang munafik, tapi gak boleh divonis dia orang munafik. Dia masih muslim, dia masih mukmin. Sifat-sifatnya saja. Maka dibagi oleh ulama, ada an-nifaq al-i'tiqadi, ada an-nifaq amali. Ada kemunafikan keyakinan. Itu yang disebut dalam sejarah musuh-musuhnya Rasul. Mereka benar-benar munafik. Dalam hati mengingkari Islam, memusuhi Islam, tapi secara fisik sholat ikut juga 5 waktu. Puasa juga, puasa Ramadan. Ikut bersama Nabi, seakan-akan mereka umat Islam, tapi dalam hati betul-betul tidak percaya dengan agama Islam, mengingkari agama Islam. Itu yang disebut munafik i'tiqadi, an-nifaq. Tapi kalau amalan dia sudah muslim, kemudian Nabi katakan kalau bicara bohong, kalau janji dia mengkhianati, ya, dia ingkari, kalau amanah dia khianati. Mereka masih dikatakan muslim, tidak boleh kita memvonis sebagai orang munafik. Tapi itu namanya sifat saja, amal dari orang munafik. Sama halnya dengan riwayat dikatakan la yu'minu ahadukum. Itu paling banyak dalam hadis itu. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Tapi kalau diartikan secara teks, tidak beriman seorang di antara kalian. Ini membahayakan. Karena banyak sekali hadis yang menerangkan amalan-amalan tersebut disebut tidak beriman. Itu maknanya bukan tidak beriman. Tidak sempurna keimanan. Nah ini 4 sifat yang sangat mulia, yaitu al-fatonah, at-tabligh, dan as-siddiq. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Itu yang dibagi oleh para ulama kejujuran. Yang keempat itu amanah. Ya. Amanah itu kalau diartikan, yang pertama adalah menjaga amanah diri. Amanah diri. Apa itu amanah diri? Allah berikan nikmat kita sehat. Allah berikan kita fisik yang sempurna. Maka itu amanah. Anggota tubuh kita ini amanah, maka harus digunakan kepada hal yang baik dan bermanfaat. Di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, itulah bentuk mensyukuri amanah yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu baru amanah yang maknanya secara umum, ya. Ada orang titipkan sesuatu, kita jaga. Itu secara kebahasaan kita disuruh untuk menjaga amanah. Tapi syariat itu juga amanah. Allah tawarkan kepada gunung, inna aradnal amanati. Kami tawarkan amanah ini kepada gunung, gunung tidak mau. Kepada bumi, bumi tidak mau. Kepada langit, langit tidak mau. Kenapa tidak mau bumi, gunung, langit tidak mau menerima amanah tersebut? Karena amanah yang dimaksud di situ syariat. Syariat itu berat. Syariat itu berat. Dalam bahasa Al-Quran, inna sanulki alaika kaulan thaqila. Kami wahyukan kepadamu satu ucapan yang berat, kata Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud syariat. Tapi syariat yang berat ini kalau dilaksanakan, maka dia akan menjadi ringan setelah kita meninggal dunia. Ringan di dalam proses alam barzah, ringan di yaumil ba'ats, ringan di yaumil qiyamah, ringan menyeberangi jembatan Sirat, ringan hingga masuk ke dalam surga. Dan syariat yang Allah syariatkan semuanya tujuannya kebaikan. Namanya maqasidus syar'iyyah. Tujuan syariat itu hanya 5.
Ini sama dengan tujuan tugas-tugas Bapak. Menjaga jiwa. Makanya dilarang membunuh. Hifdun nafs. Yang kedua menjaga harta. Hifdul mal. Dilarang mencuri, mengambil haknya orang. Yang ketiga hifdud din. Menjaga agama. Walaupun ada agama yang berbeda dengan kita dilarang mengganggu agama mereka. Mengganggu tempat ibadah mereka. Itu dalam tujuan syariat, hifdzuddin, menjaga agama lain. Itu. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga generasi muda. Makanya dilarang narkoba, minuman keras yang bisa merusak generasi muda. Dan yang kelima, hifdzul akal, menjaga akal. Nah, maka khamar itu haram karena merusak akal. Narkoba juga merusak akal. Segala sesuatu yang merusak akal hukumnya haram. Ini 5 inilah yang disebut al-maqasid syar'iyyah, ya, tujuan-tujuan syariat. Saya punya satu kitab karya ulama Spanyol namanya Syekh Al-Imam Syatibi. Ya, kitabnya Al-Muwafaqat. Beliau menyimpulkan syariat Islam ini kan luas. Mulai dari bahas ibadah. Ibadah itu di situ ada wudu, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada umroh, ada ibadah haji. Yang kedua namanya fiqhul muamalah. Fikih muamalah tentang masalah jual beli, masalah riba, suf'ah, ijarah dan lain sebagainya. Level ketiga namanya fiqhul munakahah. Hukum syariat berkaitan masalah pernikahan. Ada pernikahan, ijab kabul, ada tolak, ada khulu dan lain sebagainya. Yang keempat namanya fiqhul mu'aqabah, yaitu fikih tentang hukum pidana perdata. Dalam Islam juga ada tuh yang mencuri ukurannya sekian, ya, tapi di dalam Islam potong tangan. Yang bunuh orang dengan sengaja, karena membunuh ada 3. Sama seperti ya di dalam pengadilan ada motifnya apa sih? Apakah membunuh dengan sengaja atau tidak disengaja? Itu kan jadi pertimbangan hukum. Dalam syariat juga dibagi hukum membunuh 3. Membunuh dengan sengaja, niat untuk membunuh, kisos. Membunuh dengan tidak sengaja, atau bentuknya tidak niat membunuh, tapi terjadi pembunuhan, lagi berkelahi. Niatnya mukul, tapi bukan mukulnya niat membunuh. Tahu-tahu dipukul, orang itu jatuh, terbentur sesuatu, mati. Nah, dia tidak kena kisos, tapi kena diat. Karena niatnya bukan membunuh, dalam hukum Islam. Yang ketiga, murni tidak ada niat membunuh dan menyakiti, tapi orang terbunuh. Di situ dikasih contoh dalam kitab Fathul Qorib. Dia mungkin lagi berburu, ingin menembak itu hewan atau memanah, ternyata meleset, kenanya orang, bukan kena itu hewan. Orang itu yang kena meninggal dunia, maka dia tidak kena kisos, sebab dia tidak berniat membunuh. Nah, ini Islam sudah mengatur tuh, hukum menjaga nyawa. Nah, Imam Syatibi mengatakan dari semua hukum fikih tadi, yang 4 tadi, itu ibadah, muamalah, munakah, muaqabah, dia hanya kembali ke satu kata, satu kalimat. Is'adul insan fid darain. Syariat ini hadir untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Itu selesai. Jadi syariat Islam yang begitu banyak kembali kepada tujuan utama itu. Is'adul insan fid darain. Memberikan bahagia manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi ini 4 sifat para nabi bisa kita terapkan menjadi akhlak. Kalau para ahli mengatakan akhlak itu secara bahasa itu 5, artinya agama, ad-din artinya tabiat, muru'ah, muru'ah itu adalah kesucian diri, sajiyah watak, tabi'ah, ya, sajiyah perangai, tabi'ah watak. Imam Ghazali mengatakan akhlak itu kata yang masih bisa disifati dengan yang baik maupun yang buruk. Jadi akhlak itu tidak bermakna positif saja. Bisa juga akhlak buruk. Bisa juga dikatakan akhlak yang baik. Makanya kata akhlak ditambah akhlak yang mulia, ya, al-akhlakul karimah, atau disebut husnul khuluq. Ya. Ini sini apa ini tulis? Oh, ini akhlak Rasulullah. Dia gak pakai sifat, cuma sudah nisbat ke Rasulullah. Kalau Rasulullah semuanya baik. Cuma Rasulullah punya akhlak disebut khuluqun azim. Akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu kita gak bisa ngikut 100% gak bisa.
kita hanya bisa akhlak baik atau akhlak mulia. Karena akhlak yang agung itu limited edition kalau bahasa keren. Sudah produksinya sudah habis, sudah gak diproduksi lagi. Ya itu hanya khusus Nabi Muhammad SAW. Saya ambil contoh ya, sebaik-baiknya Ustadz. Kalau pulang ke rumah, misalnya habis dakwah atau ngajar, kadang kan sampai malam, jam 2 malam, jam 1 malam. Sampai di rumah, ya pintu rumah istri kunci, istrinya ketiduran. Kita bagaimana sikapnya? Gak usah bapak polisi deh, Ustadz. Kita Assalamualaikum, mak. Siapa tidur nih? Iya ya. Gimana nih? Oh, Pak Veto pasti. Orang lagi lalam, pulang dakwah. Ya. Akhirnya apa? Sekalipun itu istri tidur tetap harus dibangunkan. Nelfon ke, ya. Mak ini gimana nih? Pak, sudah buka pintu ini. Siapa tidur? Kasihan, istri tunggu. Kita yang pulang kemalaman. Yang salah kita. Begitu. Artinya apa? Itu sudah baik, sudah. Tidak dobrak pintu ya. Kalau dobrak pintu itu akhlak buruk ya. Tapi ini sudah membangunkan istri itu level akhlak yang baik karena membangunkan dengan cara yang baik itu. Tapi itu bukan akhlak agung. Kalau Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah dan tarikh, ada kitab sejarah klasik karya Syekh Yaqub, ya, dan juga kitab karya Abu Suhail Al-Andalusi dalam kitab Raudhul Unf. Itu menceritakan Nabi pernah pulang malam karena ada musyawarah dengan sahabat. Ada hal penting. Rasulullah kalau ada hal penting baru boleh keluar. Beliau tuh punya waktu, gak ada yang sia-sia. Semuanya manfaat. Gak ada melakukan hal yang gak ada manfaat. Ada manfaat untuk masyarakat, untuk umat, tengah malam beliau keluar. Musyawarah beliau. Akhirnya mungkin terlalu malam, pulang, kasihan istri ketiduran. Waktu itu Sayyidah Aisyah sudah dikunci rumah dari dalam. Istri tidur, kasihan. Waktu Nabi datang, kekunci pintu, ya kasihan. Mau membangunkan, kasihan, dia juga capek kerja, ngurus rumah dari pagi sampai malam. Subhanallah, Nabi tidak ketok pintu. Nabi tidur di depan pintu rumah. Depan pintu rumah Nabi tidur. Nunggu istri yang bangun buka pintu. Sudah dekat waktu subuh terdengar suara ya panggilan karena azan di zaman Nabi 2 kali azan subuh. Azan pertama itu Bilal ditugaskan membangunkan Nabi, tapi bukan azan waktu sholat. Untuk bangun sholat tahajud. Azan di zaman Nabi itu. Azan kedua baru azan sholat subuh. Subhanallah, waktu terdengar azan Sayyidah Aisyah kaget. Allah, Rasulullah bagaimana itu? Ketiduran saya, belum buka pintu. Pas beliau keluar buka pintu, Nabi senyum kepada Sayyidah Aisyah. Senyum. Bisa tidak kita begitu? Senyum bisa, tapi dalam hati siapa yang tidur? Kita tidur dulu. Nabi dalam hatinya gak ada marah sama sekali. Senyumnya tulus, di hatinya juga begitu. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, saya minta maaf. Kata Nabi, jangan minta maaf, kamu gak salah. Kamu kecapean, saya yang salah, saya pulang terlalu malam. Itu yang namanya akhlak yang agung. Limited edition. Tadi Bapak bilang bisa tuh pasti iya. Ibu apa ibu? Tapi bilang, aduh ini kan keluar. Iya. Pasti dalam hati ada pengingkaran. Nah itu yang disebut khuluqun azim. Akhlak yang agung. Ada juga satu contoh. Ada sahabat Anas bin Malik. Dia kerja sebagai khudain, pelayan kecil. Jadi orang tuanya langsung menyerahkan kepada Nabi, ini Nabi anak saya kasih Nabi. Terserah Nabi mau suruh apa, yang penting dia melayani Nabi. Nabi terima itu anak. Yang Nabi sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik menjadi saksi kerja bersama Nabi di rumah Nabi selama 10 tahun. Tidak pernah Nabi marah kepadanya.
Tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa lakukan ini? Tidak pernah Nabi katakan, ya Anas, harusnya kau lakukan itu. Itu 10 tahun, nggak ada pernah marah, tidak ada pernah perintah, tidak ada pernah memprotes, ini kerja kamu gak benar, 10 tahun. Berarti bukan pelayan, anak angkat. Wanita, istrinya, ibunya Anas bin Malik, menyerahkan untuk jadi pelayan, tapi Nabi memperlakukan sebagai anak. Itu akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Hulukun azim. Begitu juga dalam sejarah, Nabi ketika makan, ngasih makanan yang paling enak buat sahabat. Dikasih hadiah. Rasulullah punya 3 sifat yang termaktub di kitab-kitab Samawiyah. Ada satu sahabat asal Persia, Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi itu ingin uji coba, ini kalau benar Nabi, harus diuji 3 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak menerima sedekah. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa makan sedekah, dilarang. Innama sadaqah awsukhun nas. La tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Sedekah itu adalah sesuatu yang tidak bersih, maka tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Awsakhun nas. Maka diuji coba oleh Salman Al-Farisi. Bawa kurma, kemudian, wahai Rasul, ini saya kasih sedekah buat Nabi. Nabi terima. Terima kasih. Dia perhatikan, ini kalau Nabi makan, bukan Nabi. Tapi kalau Nabi tidak makan, berarti ini satu alamat, indikator, ini ciri-ciri seorang Nabi. Ternyata Nabi buka itu kurma, dibagikan ke sahabat. Dia memperhatikan, Rasulullah tidak makan sebutir pun. Karena tadi sudah diniatkan sebagai sedekah. Hari besoknya, dibawa lagi kurma yang sama. Niatnya apa? Hadiah. Wahai Rasul, ini hadiah dari saya. Subhanallah, Nabi terima. Nabi bagikan ke sahabat. Dia lihat, makan tidak nih? Ternyata Rasulullah juga makan. Cuma akhlaknya Nabi kasih dulu ke yang lain. Akhir baru Nabi, sisanya Nabi yang makan. Sisa ciri ketiga ini yang sulit. Ada tanda kenabian di bagian punggung. Khataman nubuwah namanya. Nah ini harus bagaimana cari tahu nih? Cari tahunya bagaimana di belakang punggung tanda kenabian. Subhanallah, waktu itu ada satu sahabat meninggal, Nabi ikut mengantarkan jenazahnya. Salman Al-Farisi berdiri tepat di belakang Nabi, ingin mencari tahu tuh ada tanda kenabian tidak. Rasulullah mengetahui keinginan dari Salman Al-Farisi. Nabi sengaja membuka bagian belakangnya, memperlihatkan tanda kenabian kepada Salman Al-Farisi. Waktu dilihat ada tanda kenabian, dipeluk Rasul SAW, kemudian punggung Nabi dicium oleh Salman Al-Farisi dan menyatakan, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Kemudian syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhlak yang agung dalam satu riwayat diberikan hadiah. Fir riwayah anggur. Dalam satu riwayat anggur, riwayat yang lain kurma. Kita ambil riwayat yang anggur. Dikasih Nabi anggur. Biasanya kalau hadiah kan Nabi kasih ke sahabat dulu, baru Nabi makan akhir. Sebagaimana riwayat awal tadi. Waktu itu seorang ibu ini kasih, seorang wanita, wahai Rasul, ini anggur saya ngasih hadiah kepada kamu. Nabi terima kasih. Nabi suruh balas, itu akhlaknya Nabi. Kalau dikasih hadiah, dibalas dengan sesuatu yang lebih banyak. Sahabat meminta, Nabi bilang jangan. Nabi makan. Rasulullah makan sendiri, hadiah. Tidak dibagikan ke sahabat satupun. Biasanya hadiah itu Nabi bagikan, sedekah Nabi bagikan. Tapi pada waktu itu Nabi sendiri yang makan sampai habis itu anggur. Wanita itu menyaksikan yang berikan hadiah anggur tadi. Dia hati bahagia, subhanallah saya punya hadiah anggur. Nabi makan sampai habis. Luar biasa. Sudah selesai makan, ini wanita kembali pulang. Sahabat heran, wahai Rasul, biasanya itu kamu berbagi dengan kami. Kalau ada hadiah atau sedekah kau berikan kepada kami. Kenapa tadi satu pun kami tidak dapat bagian? Justru engkau makan sampai habis. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tadi anggurnya tuh asam apa asin kalau anggur? Asam sekali itu anggur. Gak ada yang manis. Makanya saya tahu nih anggur ini asam. Saya coba dulu, asam betul. Saya tidak mau kalian dapat yang asam.
Saya mau yang enak, yang manis, baru saya kasih kepada kalian. Kalau yang tidak enak, biar saya yang tanggung, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya saya habiskan semuanya. Saya tidak berikan kepada kalian. Ini berlaku bukan hanya untuk sahabat. Untuk kita umatnya juga demikian. Semua yang enak, Nabi kasih kepada kita. Yang tidak enak, Nabi minta dihilangkan oleh Allah. Kalau perlu, Nabi yang menanggungnya. Yang kedua, kalian tidak mampu menahan rasa asam. Saya khawatir kalian makan tidak kuat di asam, yang ngasih hadiah hatinya hancur. Saya menjaga perasaan yang ngasih hadiah. Walaupun rasa asam saya tahan, agar dia tahu bahwa yang dia berikan ini sesuatu yang enak, yang baik. Coba seandainya, tadi kalau yang makan kalian, kemudian ada yang protes, ya Allah asam nih Rasulullah, bagaimana hatinya akan hancur. Dia punya niat baik memberikan hadiah. Lihat, itu namanya khuluqun azim. Ada yang mampu begitu? Tidak mampu. Nah, sudah mengakui sekarang. Luar biasa. Khuluqun azim. Nah, itu gambaran khuluqun azim, akhlak yang agung yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit akhlak beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat cintanya Allah. Dapat pengampunannya Allah. Itu dalam ilmu bahasa Arab namanya jawabu syarat. Sesuatu yang pasti. Ikut Nabi pasti dicintai oleh Allah. Ikut Nabi pasti mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bisa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak. Orang ini hanya akhlak baik saja. Akhlak agung itu namanya berat. Kalau yang kita belum baik aja kita yang belum ini.